Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Husera 2022. Menceritakan tentang seorang wanita muda yang sedang bahagia mengandung anak pertamanya. Namun kebahagiaan wanita ini sirna seketika setelah dirinya dikutuk oleh entitas jahat. Setiap harinya dia terus diteror, hingga akhirnya dia terjun ke dunia sihir yang menakutkan dan membahayakannya. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Valeria. Terlihat Valeria bersama ibunya datang ke tempat suci yang dimana terdapat sebuah patung kepercayaan yang Valeria anuti. Valeria sengaja datang untuk memohon dan berdoa karena dia ingin segera dikaruniai seorang anak bersama suaminya. Suami Valeria bernama Raul. Valeria dan Raul sedang berusaha ingin memiliki keturunan. Keluarga ini pun cukup bahagia. Raul seorang pekerja, sementara Valeria adalah seorang pengrajin. Meskipun sang buah hati masih di dalam perut, Valeria dengan semangat membuat kereta bayi buatannya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga perasaan bahagia seringkali memperhatikan anak-anak yang dia jumpai. Suatu hari, Valeria dan Raul memeriksa kesehatan kandungan Valeria ke dokter. Setelah dari dokter, Valeria dan Raul bergegas pergi ke rumah mertua Raul atau orang tuanya Valeria. Kebetulan hari itu adalah hari ibu dan Valeria ingin mengucapkan selamat hari ibu. Setibanya di sana, Valeria bertemu kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Luis dan ibunya bernama Marika. Tidak hanya mereka, ada kakak Valeria yang bernama Vero dan bibinya yang disebut Periwin tua bernama Isabel. Saat makan bersama, keluarga ini membahas tentang anak-anak di mana Vero bercerita bahwa Valeria pernah mempunyai pengalaman buruk tentang mengasuh anak. Vero tahu banget kalau Valeria itu belum berbakat mengasuh anak. Bercandaan Vero pun membuat Valeria sedikit kesal. Cukup bertemu dengan keluarga, Valeria dan Raul memutuskan untuk pulang. Saat ingin pulang, teman lama Valeria datang untuk menyapanya. Valeria? Dia bernama Octavia. Sudah lama sekali Valeria dan Octavia tidak bertemu. Lalu setelah sekembalinya di rumah, terlihat Valeria agak sedikit berbeda. Semenjak dari rumah orang tuanya, Valeria mulai sering bengong dan tingkahnya aneh. Malam itu Valeria tidak bisa tidur. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bersantai di dekat jendela. Namun tidak lama kemudian, Valeria tidak sengaja melihat seseorang bertingkah di apartemen seberang. Valeria terus memperhatikannya, sampai di mana orang aneh itu bundir terjun langsung ke bawah. Valeria sangat histeris melihat orang itu dengan kondisi parah patah tulang yang mengerikan. Ia pun mencoba memberitahu Raul, tapi anehnya Raul sama sekali tidak melihat ada orang. Ternyata yang dialami Valeria itu imajinasi atau memang ada sosok hantu yang mengganggunya. Dari situ Valeria sangat ketakutan, kecemasannya sedikit mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Raul pun kemudian membawa Valeria ke dokter untuk memastikan kesehatannya. Begitu dokter memeriksa, dokter mengatakan Valeria mengalami gejala anemia. Raul pun sebagai suami berusaha menghibur Valeria agar pikirannya tidak terlalu terbebani. Meskipun demikian, Valeria masih merasakan ada sesuatu yang aneh yang mencoba mengganggunya. Di situ Valeria harus tetap tenang karena dia juga sedang mengandung. Suatu malam Valeria terbangun karena mendengar sesuatu. Lalu ia pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Secara tiba-tiba, Valeria mendengar ada suara manusia yang pergerakannya pergi untuk mengunci pintu. Mengetahui hal itu, Valeria panik lalu berusaha memanggil suaminya. Valeria pun memberitahu Raul bahwa dia sedang diteror. Besoknya, Valeria berinisiatif menemui bibinya Isabel untuk bercerita. Di situ Isabel mempunyai teman yang bisa di dalam hal mengobati orang yang diganggu hantu. Casi 5. Madre, pero también es depredadora. Setelah diobati, wanita itu pun mengatakan bahwa Valeria akan membaik.
Singkat waktu, usia kehamilan Valeria sudah berjalan beberapa bulan. Ia bersama Raul memeriksa kandungan ke dokter. Sekarang terlihat bahwa Valeria dan Raul dikaruniai anak perempuan. Kemudian setelah mereka sampai di rumah, terlihat Valeria bergegas untuk istirahat di kasur. Namun secara mengejutkan, Valeria mengalami mimpi yang terhubung ke dunia nyata, di mana kakinya telah dipatahkan oleh sosok hantu. Raul datang untuk menenangkan Valeria. Ia pun mencoba membuat Valeria lebih baik dengan mengatakan itu hanyalah mimpi. Namun Valeria mengaku bahwa kakinya benar-benar merasa sakit. Kemudian ketika Valeria mandi, semua pikiran Valeria teringat masa lalu, di mana dia dan Octavia dulu adalah anak natskal dan mereka bersahabat baik. Mengingat tentang Octavia, Valeria pun memutuskan untuk menemuinya. Valeria sangat merindukan Octavia dan ternyata dulu mereka adalah pasangan lesboy. Setelah puas beradu tameng, Valeria pulang lalu dia meminta suaminya untuk mengantarkannya ke rumah orang tua Valeria. Mereka sengaja meminta Valeria datang untuk menjaga anak-anak di rumah karena ayah, ibu, dan kakaknya memiliki acara di luar dan akan segera pergi. Di saat Valeria menjaga, awalnya berjalan lancar. Namun lama-kelamaan, dua anak itu mulai bandel dan tidak menghargai Valeria. Hal itu pun membuat Valeria sangat kesal. Saking emosinya, Valeria menjentik-jentikkan jarinya sehingga dia tidak sadar membuat jarinya keseleo. Valeria meringis kesakitan. Di waktu yang bersamaan, Valeria menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengintai. Sontak Valeria pun dengan paksa segera membawa dua anak itu masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, mereka penghuni rumah datang. Para tetangga tahu telah terjadi kegaduhan. Di situ juga terlihat dogi peliharaan Louis mati karena tercekik. Lalu Vero mendapati kedua anak mereka mengalami ketakutan dan terluka. Vero marah kepada Valeria yang tidak bisa menjaga anak-anak. Lalu mulai terjadilah pertengkaran sampai akhirnya Valeria pergi pulang. Sebelum pulang, Valeria mengatakan kepada Isabel bahwa dia ingin bertemu si Cenayang kembali karena Valeria merasa gagal dengan pengobatan yang dilakukan si Cenayang. Tidak terasa Valeria akhirnya sudah waktunya untuk melahirkan. Valeria dan bayinya lahir dengan selamat. Namun akibat dia yang selalu diganggu oleh sosok tak kasat mata, membuat dirinya stres dan sakit, tidak tanggung jawab sebagai ibu. Suatu malam, Valeria dibangunkan oleh bayinya yang menangis. Namun di waktu yang bersamaan, Valeria mengalami gejala aneh, di mana tubuh dan tulang-tulangnya seperti ada yang mengendalikan. Kejadian itu berlangsung beberapa menit hingga Valeria tertidur kembali. Lalu pada keesokan harinya, Valeria kaget tidak mendapati bayinya berada di tempat. Valeria mencari kesana kesini dan ternyata bayinya berada di dalam kulkas. Beruntung bayi itu masih selamat dan Valeria menangis menyesali apa yang telah terjadi. Tidak kuat dengan gangguan mistis yang semakin intens, Valeria akhirnya pergi ke si Cenayang dengan ditemani oleh Isabel. Cenayang itu terlebih dahulu memberitahu Valeria bahwa ritual yang akan dilakukannya sangat beresiko. Meskipun demikian, Isabel meyakinkan Valeria bahwa dia akan baik-baik saja. Begitu ritual dimulai, Valeria dipisahkan oleh bayinya. Kemudian Cenayang mulai melakukan ritual di mana sekarang dia dibantu oleh beberapa temannya. Valeria dibaca-bacain mantra dan dikelilingi sampai di mana wajah Valeria dicelupkan ke dalam air dan seketika Valeria berpindah ke dimensi lain. Di situ Valeria keluar dan memasuki hutan. Perasaannya pun sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, Valeria mengikuti sosok berjubah yang muncul misterius. Valeria terus mengikuti sampai di mana dia berhadapan dengan beberapa sosok yang sangat aneh mengerikan. Bentuknya seperti manusia, tapi setiap gerakannya terdengar patah tulang.
Valeria dikelilingin sosok itu dan mereka dengan kejam mematahkan seluruh tulang-tulangnya Valeria. Setelah Valeria tidak berdaya, sosok misterius itu muncul kembali. Dia ternyata sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Perlahan-lahan sosok itu mulai terbakar dan menghilang. Kemudian begitu Valeria tersadar, waktu sudah pagi dan para cenayang itu sudah menunggunya. Besar kemungkinan Valeria tidak akan diganggu kembali lagi oleh hal tak kasat mata. Begitu pengobatan Valeria sudah selesai, ia bersama suami dan bayinya memutuskan pergi untuk mencari tempat tinggal baru. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Husera. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.